Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam kegiatan kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian fikih yang mana kita membahas dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baiklah, kita sampai pada pembahasan tentang salat, tentang hukum seputar salat. Bab yang pertama dalam eh, masalah salat ini yaitu tentang wajibnya salat 5 waktu. Ya, tentang wajibnya salat 5 waktu. Salat merupakan rukun Islam yang sangat penting, ya, setelah 2 kalimat syahadat. Jadi salat ini menempati peringkat yang kedua setelah seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, salat ini memiliki banyak sekali ibadah-ibadah yang terkandung di dalam salat tersebut. Berupa apa? Zikir. Ya, di dalam salat ada zikir, mengingat Allah, ada membaca Al-Quran, kemudian ada namanya berdiri di hadapan Allah, ya, berdiri menghadap Allah, ruku, sujud, doa, tasbih dan takbir. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang terdapat di dalam salat. Salat juga merupakan induknya ibadah badan. Ya, jadi induknya ibadah badan adalah salat. Bahkan tidak ada satu syariat pun dari syariat para nabi dan rasul yang tidak ada eh, yang kosong dari syariat sholat. Artinya syariat sholat itu ada pada semua syariat-syariat nabi-nabi ataupun rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan atau mewajibkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu itu pada malam Isra Mi'raj, di mana Nabi diangkat ke langit oleh malaikat Jibril lalu bertemu dengan Allah. Disitulah Nabi menerima perintah sholat dari Allah secara langsung sebanyak 5 kali sehari semalam. Ya, jadi begitu banyak juga dalil dari hadis Nabi, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan dan wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, jadi Nabi itu menerima perintah sholat langsung menghadap Allah di langit ketujuh atau di Sidratul Muntaha. Berbeda dengan syariat-syariat yang Nabi terima, ya. Yang lainnya soal puasa, zakat, haji dan syariat-syariat yang lainnya itu eh, melalui perantara malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan sholat langsung Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya begitu tingginya kedudukan sholat 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, maka dia telah murtad, maka dia telah keluar dari agama Islam dan dia diminta untuk bertobat
Jika dia bertobat, maka dia kembali kepada Islam. Namun jika dia tidak mau bertobat, maka dia dibunuh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, ini menunjukkan begitu besarnya, arti begitu berbahayanya orang yang tidak melaksanakan sholat, ya, eh, atau maksudnya orang yang mengingkari, ya, orang yang mengingkari tentang wajibnya sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam dan dia harus bertobat. Jika dia tidak bertobat, maka dia bisa dibunuh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, ikhwatul Islam, azatullah. Ya, tapi sekali lagi yang membunuh ini ya tentu adalah pemerintah, ya. Tidak setiap orang yang berhak untuk membunuh orang lain, tapi hukuman itu dikembali kepada pemerintah sebagai yang mengeksekusi tentang siapa yang meninggalkan sholat, ya, atau siapa yang mengingkari, maaf, siapa yang mengingkari tentang wajibnya sholat 5 waktu. Jadi sholat itu secara bahasa adalah doa, ya, doa, ya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara syariat, sholat adalah berupa perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Itu makna sholat secara syariat. Ya, jadi dinamakan sholat karena sholat itu berisi tentang doa-doa. Jadi sholat itu secara bahasanya doa. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu maka dia tidak pernah berpisah dari namanya doa yang berupa ibadah, doa yang berupa pujian, dan doa yang berupa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian sholat 5 waktu itu difardukan kepada Nabi dan kaum muslimin itu pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, ya, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yaitu diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Jika sudah tiba waktunya, tentu bagi setiap muslim atau muslimah mukallaf yang sudah dewasa, artinya sudah balik. Apa dalilnya tentang kewajiban sholat? Surah An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu, ya, bagi orang-orang bermukmin telah ditetapkan waktunya. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, ini beberapa dalil-dalil tentang perintah sholat. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Wa yuqi mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Ya, ini ciri-cirinya, yaitu apa? Orang-orang yang menegakkan sholatnya. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus shalah. Ya, hendaklah kalian menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian, ya, apabila sudah tiba masuk waktu sholat dan seseorang itu dia sudah akil balik, maka wajib baginya melaksanakan sholat. Kecuali bagi yang haid dan nifas. Bagi haid dan nifas, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Bahkan juga tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya di hari yang lain jika dia sudah suci. Ya. Kemudian adapun yang kehilangan akal karena ketiduran atau karena pingsan dan semisalnya, maka wajib baginya untuk mengqadha, ya, untuk mengqadha, apa namanya? Bagi orang yang pingsan ini atau orang yang hilang akalnya, wajib mengqadha sholatnya jika dia sudah sadar kembali. Ya. Ikhwatul Islam, azakullah, disebutkan dalam hadis Nabi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang ada dalam hadis Nabi,
Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga dia eh, tertinggal sholatnya atau dia lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat apabila dia eh, ingat bahwasanya dia belum melaksanakan sholat. Kemudian bagi wali ya atau bapak atau yang semisalnya atau kakek atau saudara atau paman misalnya itu namanya wali ya, wali wali anak yatim. Ya, maka wali anak yatim ini ya maaf bukan anak yatim ya, wali anak yang kecil yang belum balik, maka dia berkewajiban menyuruh apa namanya menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat apabila sudah umur 7 tahun. Ya, meskipun anak tersebut belum ada kewajiban melaksanakan sholat, tapi kita sebagai wali, ya wali anak kita, maka kita berkewajiban untuk mengajar mereka untuk melaksanakan sholat. Ya, dan tentu seseorang yang orang tua yang mengajarkan anaknya sholat semenjak kecil, maka tentu pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya jika dia mengajarkan perkara-perkara agama, termasuk masalah sholat kepada anak-anaknya. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ini pentingnya kita sebagai orang tua untuk bagaimana kita memerintahkan anak-anak kita untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi wali ya eh, untuk memukul anak kecilnya jika dia bermalas-malasan melaksanakan sholat padahal umurnya sudah 10 tahun. Ya, padahal umurnya sudah 10 tahun tapi juga masih malas-malasan melaksanakan sholat. Ya, Nabi bersabda, "Muru auladakum bisalah fahum abna'u sab'a sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan sholat ya ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum alaihi li asyr dan pukullah dia jika berumur 10 tahun. Fafarriqu bainahum fil madaji' dan pisahkanlah di antara mereka di tempat-tempat tidur mereka. Ya. Kemudian tidak boleh kita menunda sholat ya sehingga keluar dari waktunya, sehingga keluar waktu sholat itu. Kenapa? Karena sholat sudah ditetapkan waktu-waktunya, ya sudah ditetapkan waktu-waktunya untuk dikerjakan. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita mengakhirkan waktu sholat, ya kecuali bagi orang yang ingin menjamaknya, maka bisa dia melakukan namanya jamak takhir, ya jamak takhir. Adapun mengakhirkan sholat malam ke siang atau mengakhirkan sholat siang ke malam atau ke subuh ya hingga setelah terbitnya matahari ya wala yajuzu bihal min ahwal maka tidak boleh sama sekali mengakhirkan sholat jika sudah keluar waktunya ya jika dikhawatirkan keluar waktunya ya baik seseorang itu dalam keadaan junub atau dalam keadaan najis ada baik dia bernajis pakaiannya ya atau yang selainnya, maka hendaklah dia tetap melaksanakan sholat pada waktunya meskipun keadaannya meskipun bagaimanapun keadaannya. Ya, ikhwat Islam azakullah, sebagian orang-orang bodoh ya ketika eh, apa namanya sedang berobat di rumah sakit dan dia berada di tempat tidur, tidak bisa turun dari tempat tidur, ya atau tidak bisa juga dia mengubah bajunya ya mengubah apa ya mengubah pakaiannya yang ada najisnya ya atau dia tidak memiliki apa namanya tanah yang bisa dipakai untuk tayamum ya dari sini dikatakan boleh kita mengakhirkan sholat dari waktunya dari waktunya bisa mendirikan sholat meskipun apa namanya diakhirkan dari
waktunya, artinya dikerjakan pada akhir-akhir waktu, ya. Sehingga apa yang terjadi, ya, sehingga orang-orang eh, tersebut, ya, yang orang-orang bodoh mengatakan, ya, saya akan melaksanakan sholat, ya, jika sudah hilang uzurku. Jadi salah, kesalahan yang fatal. Meskipun seorang itu masih beruzur, ya, ini ya. Jadi apa namanya? Tidak boleh kita mengakhirkan sholat hanya karena faktor kita ada uzurnya. Ya, itu tidak mesti kita lakukan. Artinya kita harus tetap melaksanakan sholat meskipun uzur kita itu masih ada. Ya, jika dalam keadaan darurat. Ya, jadi tetap kita seseorang itu melaksanakan sholat ya meskipun seandainya masih ada najis di pakaiannya, ya, dan seterusnya, ya, maka dia tidak bisa mengakhirkan sholatnya. Dia berupaya untuk membersihkan najis tersebut sedapat mungkin, lalu dia berwudu, ya. Jadi dia tidak bisa langsung seenak-enaknya mengakhirkan sholat dengan alasan dia apa namanya dengan alasan karena ada najis pada pakaian tersebut, atau tidak ada apa namanya tanah untuk dipakai untuk bertayamum. Ya, jadi meskipun demikian, tetap sholat dilaksanakan pada waktunya, tidak boleh keluar dari waktunya. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Jadi banyaknya sholat sholat ditinggalkan oleh kaum muslimin itu disebabkan karena kebodohannya dan tidak mau bertanya. Ya, jika kaum muslim ini mau bertanya, mau belajar, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu sholat. Ya, ya. Jadi disebutkan, ya, fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun ayat 16, maka takutlah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Ikhwatul Islam, azakumullah, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, karena bermalas-malasan misalnya, tapi tidak mengingkari wajibnya sholat lima waktu, maka tetap dikatakan kafir berdasarkan pendapat yang kuat, ya. Ya, bahkan pendapat ini kebenarannya telah ditunjukkan berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina rajulu wa baina asyirki wal kufri tarkus shalah, hadis riwayat Imam Muslim. Yang membedakan antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Ya. Ikhwatul Islam, mazakullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang wajib sholat atau keutamaan sholat lima waktu. Ya, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kami ucapkan jazakumullah khair kepada para serta yang sudah hadir pada malam hari ini membersamai kami dalam kajian fikih, dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan harta-harta kita. Baiklah, kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.